Oke, tanpa berlama-lama ini dia game pembuka di PMPL 2022 Fall Indonesia. Tukar lagi kan? Belum kebiasa, baru liga dimulai. Selamat datang di 2022 PMPL ID Fall. Tapi langsung dihalangi oleh tim itu dia. Dunia Boom. Kanannya tidak diambil oleh siapapun, tapi pergerakan dari DG mereka ke bagian pertahanan dari arah bot, tapi tembakan dari arah barrier menuju ke arah pemain dari DG kali ini berhasil mendapatkan satu, namun tidak untuk korban yang kedua karena terhalang dengan sebuah batu. Dan mereka terpotong, ada dua anggota mereka tertakedown juga, satu masih bisa diselamatkan, tapi dari arah GD mereka masih ngegas banget. Mereka bertemu dengan GPBR kali ini, dua tertakedown tapi masih bisa diselamatkan oleh seorang Alan. The last man standing berhasil mendapatkan korban berikutnya. GD 6 elimination, masih bisa merevive Booms dan juga Sky. 14 detik lagi sementara Kopinli akan menghadapi dua pemain mob yang bakal menahan di angle tersebut, tapi Kopinli damage yang dicicil ke arah seorang Frenzy begitu menyakitkan. Hanya tinggal satu lagi, tapi kali ini dari seorang Fajar maksud gua masih belum mengambil angle-nya ke arah Kopinli. Iya, dari Swavel pun nge-push ke arah atas. Ramones coba melakukan trading dan itu dia terobosan Ramones. Zonanya ke Boom oleh tim Onyx. Ini dibutuhkan, bahkan dua Fnatic tapi mengganggu tim Onyx. Revive sudah dilakukan oleh seorang Razy kali ini dan Okta berhasil di revive. Masih ada 4 lawan 3 menghadapi 4 landak dari Onyx saat ini. Iya, landak kuning mulai nge-push mencari target, mulai nembak. Jar tertumbangkan, trading shot kali ini muncul dan Zwensi bakal nge-push kembali menuju ke arah pohon yang masih dihuni oleh tim Boom. Mereka nge-push ke arah tim Onyx kali ini pasta. Ya betul, 282 flow kondisinya, sementara dari seorang Okta masih berusaha untuk melakukan healing terlebih dahulu. Bakal ada lemparan molotov ke bagian depan sana dan connect menuju ke arah seorang Jesse, namun tidak menuju ke arah seorang Zwansi. Zwansi masih bisa bertahan di balik sebuah rumput dan tertangkap. Last man standing dari Onyx sedang melakukan revive dan berhasil revive-nya. Kembali lagi unggul 2 lawan 2 tapi Cleon tumbang 2 lawan 1 dan winner chicken dinner. Iya, tapi dari 21 dikunci habis oleh BTR. BTR tahu bahwa ini zonanya bukan kayak zona klasik. Sedang melakukan rotasi, ternyata di bagian depan sana adalah HFX yang sudah bergerak, tapi Gremori memberikan tekanan dari bagian high ground kali ini. GPBR yang satu tim ke arah lobby. Pasnya dari BTR ingin mendapatkan poin-poin elim tambahan. Dikit naik ternyata untuk mengamankan bagian sekitar kaki Gunung Gergopol, mendekat ke arah NFT. Flykido resiko cukup besar. Iya, Gergopol kali ini dan menyulitkan cukup banyak tim, posisinya yang benar-benar open banget. Lihat sekarang dari BNW bakal mengokang bom dari seorang Kimain menuju ke arah lawannya, akan dilempar, akan ditumbuk, dan nampaknya Kimain pun harus menutup angle kembali karena dari tim Onyx Jar mempressure dia dan membuat dia kali ini tumbang dan pulang ke arah lobby. Granat bakal dilemparkan dari bagian alter ego ke bagian bawah. Mereka masih bisa bertahan, sementara Bigetron sedang ada satu pemain mereka yang ter-knockdown, cukup dekat dengan alter ego, bakal ada cross combat, tapi ada satu orang yang cukup dekat dengan seorang Zuxi. Terus smoke diberikan dan masih belum bisa mendapatkan satu tambahan lagi, tapi ada satu yang mengintip dari bagian atas, malah Bigetron yang ter-knockdown. Satu anggota mereka, the last man standing sekali ini, Misery. Oh, masih ada Luxi di bagian belakang, ternyata dua orang masih hidup, tapi Misery tumbang, terkena headshot dari Ponbin. Last man standing kali ini bakal menghadapi 1 lawan 1 through the smoke dari seorang Luxi, masih belum bisa mendapatkan hitmarknya karena pemain dari Alter Ego. Akan ada jump shoot, diintip manja, turun ke arah bawah, sedikit tergelincir dengan FPP dan rata. Ponbit berhasil menghalau pergerakan dari tim BTR dan menahan mereka di posisi ke-8, 7 tim tersisa, tapi 21 player doang yang tersisa di dalam game kali ini, yang berarti cukup banyak tim yang bonyok kondisinya. Ya, buka banget dari bagian kiri dan Aura juga mengawal terus, tapi GPBR bakal menembak terlebih dahulu satu orang oleh Tweet dan masih bisa di take down ternyata. Trading. Selamat, tapi trading terjadi. Satu tukar satu di mana Chill ditumbangkan juga oleh pemain dari Genshin Dogma, dan Rosesi melihat mendengar pergerakan dari bagian atas, backstep, dan itu dia free shot dari seorang Rosesi. Satu angle begitu beri, bahkan dua angle begitu beri, menembak karena seorang Daybos, dua ditumbangkan, sebuah backstep yang sukses dari Rosesi. Dan lebih solid gak sih melihat line up mereka yang sub? Tapi kita dari Aura mereka bermain dengan begitu tenang menuju zona pop up, tapi no mercy. Tampaknya masih dikasih kesempatan untuk bertahan dengan nyawa yang begitu sekarat. Ada backup juga dari Jackson, juga Rosesi ingin menahan pergerakan lawannya, tapi lihat dari tim Alter Ego yang tadi hanya misalkan 2 player, sekarang ingin nge-push ke Aura dan dijepit, di sandwich, dicapit oleh tim GPBR. Gila, rata dengan cepat coy. NFT tinggal menyisakan last man standing mereka, sementara GPBR masih utuh dengan keempat pemain mereka dan HFX tinggal 2, Alter Ego tinggal 2. Iya, jadi di game kali ini granatnya connect. HFX tinggal Sinon yang ada di bagian bawah, harus dicari sama GPBR, sementara GPBR tadi satu pemain mereka yang ter-knockdown, harusnya masih bisa diselamatkan, tinggal mencari posisi dari seorang Sinon. Sudah mulai terspot, terlihat di bagian belakang sebuah batu granat sudah mulai dimasak, sementara 3 pemain lainnya bakal memberikan sebuah covering fire, bahkan dikeker dengan menggunakan M4 kelipatnya. Punggung sudah mulai terlihat, Sinon tinggal menunggu waktu. Datang satu persatu pemain dari tim
GPBR. Tinggal sabar. kalau Oni tumbang ya. Sesuai dengan teori Wolfie. Iya, yang sudah dikaji juga. Oke, yang sudah dikaji dari 2 game tadi. dua game sebelumnya. Datanya sebenarnya kurang valid karena baru 2 game. Tapi gak apa-apa, kita coba untuk di game ketiga. Coba aja dulu kita ya. Yang penting pede dulu. Yang penting pede dulu. Oke, sama seperti kepedean dari seorang Jar-Jar tadi. Belum masuk ke dalam zona, akan mendekat ke arah Ucup. Kali ini memanfaatkan setup smoke yang dibuat oleh Ucup. Iya, ini tim yang utuh. Udah benar-benar tinggal 1, 2, 5 tim. Sisanya semua bonyok nih, 7 tim yang tersisa. Yap, dari BTR dan juga RRQ yang tadi sama-sama berjuang dari Pulau Utara, tampaknya masih cukup aman. Tapi kalau kita lihat zonanya, BTR nggak banyak ruang gerak mereka miliki. Karena zonanya memaksa mereka harus keluar sedikit lebih jauh dari area rumah. Sama EVOS mungkin ya. EVOS. Itu high ground kalau dikontrol sama EVOS. Mereka strong banget di posisi itu. Karena mereka di balik bukit. Ada tembakan menuju ke arah seorang Lynx dari KF. Tapi masih bisa tertahan di bagian sana juga. Dan ini dia commit spray dari Lynx yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi cicilan HP-nya sakit banget sih karena ada pemain EVOS. Tidak terlihat. Rebahan adalah kunci kalau kata Sanskui. Iya, kita bakal dari tim EVOS kayaknya bakal coba menemukan posisi dari tim GPX. Dan kali ini kian menyebar di berbagai posisi. Dan tampaknya BTR berhasil meratakan tim RRQ. Dan masuk ke circle kali ini, circle kelima. Hunt for You sudah mulai tumbang dari GPX. Satu persatu pemain mereka tumbang berhadapan dengan EVOS. Tapi EVOS juga satu persatu pemain mereka tumbang. Tapi lapar, nggak bisa diselamatkan lagi. The last man standing sekali ini Red Face. What? Oh, itu yang ledakin GPX ya? Yang ledakin GPX, tapi lihat dari Red Face. Bersabar. Ngepick tapi kakinya yang ditembak. HFX butuh bergerak sedikit aja, tapi itu daerah yang open banget kalau mereka keluar dari cekungan ini. Iya, tanpa kita bakal tunjuk tampaknya dari HFX terus bertahan. Dan kali ini mereka harus keluar dari cekungan. Depan mereka cukup ramai, mau nggak mau mereka harus coba cari momentum. Mereka tidak ada di center circle banget, atau mereka yang di center itu ya? Oranye apa kuning warna itu dari DG. Itu DG ya? DG itu. Alter Ego berarti di pinggiran zonanya. Di pinggiran zona mereka. Kompon itu dia, kuning. Kalau oranye itu DG. Jadi kita lihat dari BTR pun dengan 2 player yang dari tadi bertahan terus, akhirnya bisa juga masuk ke area top 6. FX sudah menerobos ke area rumah dari tim NFT. Granat ledak, tapi ada follow up juga dari Boychill. Dan kali ini belum beranikan diri untuk turun, tapi malah knock out. Ya, backupnya sedikit terlambat, tapi setidaknya ada trade talk yang terjadi. NFT berhasil memulangkan 1 pemain dari HFX ke arah lobby. Tinggal 2 player aktif. Tapi granat bakal dilemparkan, sebuah pergerakan di arah open field. Sudah mulai terlihat sebuah pick dari lantai 2 dan berhasil mendapatkan 1 Ramones, bahkan langsung memulangkan pemain tersebut ke arah lobby. Bertambah pun di elimination untuk tim NFT. Kali ini bahkan mereka berhasil meratakan HFX dengan sedikit bantuan tembakan dari Alter Ego. Nekat dong, kebet dong, akan bergerak sedikit, digocek tipis, ambil bagian sebelah kiri, hampir berhasil. Tapi tidak, karena kontrol areanya begitu detail dari arah Dunia Games. Iya, udah nggak ada ruang gerak sih. Kelihatan. Drone. Tapi NFT yang lihat. Kalau gue rasa drone bakal coba tarik kaki Rosemary. Halo. Ya, ketahuan duluan. Rosemary save the day bagi tim GPX dan masuk ke top 2. It's okay, mau tumbang juga worth it banget. DG tampaknya bakal menjadi belum selesai. DG bakal jadi pemenang WCD di game kita yang ketiga kali ini dari Luxi yang kali ini kembali menggunakan mata elangnya untuk menemukan korban-korban. Tapi kapan turunnya ya? Karena udah beberapa kali Bigetron ada di bagian atas. Kayaknya peluru mereka banyak deh. Makanya mereka pede banget buat nembak dari tadi. Tapi kali ini KF mereka terjebak di bagian papan bawah. Oke, kita bakal pakai dari tim HFX pulang di posisi ke-10, 8. Itu pengikisan massal namanya. Dan ternyata Boboho berhasil survive. Dapetin tambahan elimination. Ada granat yang bakal dilemparkan. Boboho menggocek ke bagian luar dari arah rumah tersebut. Rumah merah. Dan nyari sebuah confirm elimination dilakukan oleh Boboho. Out. Ada 1 pemain dari 21 Esport yang hilang begitu saja. Sementara Bigetron sudah mendapatkan 5 elimination. Bahkan bertambah Zuxi. Bigetron enak banget buat mendapatkan elimination dari bagian atas ini. Through the smoke melihat bahkan 1 orang bahan poin segar lagi. Bahkan Zuxi sudah mengantongi 5 poin elimination. Genfos pun sudah berlari dan masuk ke arah zona. Kembali 4 player bertahan. Iya. Tapi kita bakal lihat dari seorang Genfos pun terus menahan, memberi gempuran kepada seorang Alpha. Alpha nggak banyak ruang gerak yang dimiliki. Sprint kembali lakukan tapi belum menemukan target. Juga coba dan mau nggak mau harus melakukan clearing. Betul, mau nggak mau bakal lompat. Udah kelihatan dari DU. Ditumbangkan kali ini. Betul, tinggal 4 tim tersisa. 2-1 dari belakang loh. Kata dia, gua nggak ngapa-ngapain, poin gua gede nih. Tapi tumbang juga ada 1. Belum lihat granatnya. Wah, Fly Kido tampaknya langsung membuka tembakan kartu merah katanya. Kartu merah
diberikan kepada tim BTR sebagai wasit. Dia yang mengendalikan alur permainan. Gila. Aliens kali ini dan Flakido berhasil diamankan. Tinggal 2 tim yang tersisa. 4 lawan 1, bukan jumlah yang mudah, tapi apakah Zuxi bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Luxi untuk meng-clutch tim yang tersisa? Kali ini sulit, tapi Ini sulit. Di pojok zona 4 lawan 1, BNW pun nggak maju sendiri-sendiri, tapi mulai mengunci ke arah tim BTR. RRQ berhasil mengantongi poin pertama pada game kali ini. Mort coba untuk melakukan flanking, tapi dari Repeko diberikan tapping-tapping oleh seorang dari Kickfam. Semua ingin mendapatkan bagian dari posisi-posisi atas, tapi Nyongs mendapatkan dari Micro Boy, tapi dia pun terkena covering fire yang anggota EVOS lain yang terpaksa EVOS langsung nabrak ke arah Flux kali ini. Tapi lihat zonanya pas. Ini belum masuk safe zone. Betul, ini masih di pinggiran Blue Zone, apalagi Blue Zone juga sudah mulai bergerak, tapi kali ini Flux kelihatan dari tembakan karena sedang memasak sebuah granat. Untungnya digunting oleh setup dari EVOS dan sepertinya seenggaknya ada kontrol yang begitu bagus dilakuin tadi sama Nyong. Kelihatan pas banget timingnya, ini informasi yang bagus banget untuk Asa dan granat. Langsung dimasak 3, 4, 5, 6 detik ditahan. Lempar ke bagian bawah, meletup balon hijau, tapi ada tembakan dari bagian lain yang membuat Asanya tumbang. Ternyata DU menjadi pelakor, sedang berfokus, malah ada yang nge-backstep dari bagian belakang. Wah, red face. Lempar molly, kena Asa nggak tuh mollynya? Enggak, diperlambat doang. Hanya membatasi pergerakan dari seorang red face kali ini. Oh, ini sedikit berantakan dan red face langsung mundur dan ada granat bakal dilemparkan, sedikit melakukan jiggle namun terbaik, dan ini dia perang Okta karena boom sedang dalam posisi nge-split saat ini. Bahkan dari seorang Bobo juga berhasil melihat pergerakan dari 3 pemain poin. Terlihat celah sedikit, tapi granat akan dimasak Okta by 1 hit 1 kah? Ternyata menambah knockdown untuk diamankan oleh boom. Bahkan kali ini granat berikutnya bakal dimasak. Ini granat confirm elimination kayaknya. Pecan betul bergerak sih, karena zonanya udah nggak nge-support tempat dia berada sekarang. Potong. Sementara dari RGP GPX, bentar itu GPX kan yang di atas. GPX, HFX, SG. Iya itu dia. 4 tim berarti yang sudah mulai bertetanggaan kali ini. Down yang ada di depan dia persis, sedikit mengintip ke bagian sebelah kanan dan itu pun dilakukan. Heaven sudah termakan oleh sakit Blue Zone, tapi dia punya posisi tepat di belakang Pinky. Berperang dengan tim BTR dan spray down dari Hans for You coba menemukan pemain-pemain dari HFX dan DU berdekatan dengan tim Aura. No Mercy tertahan di bagian bawah, sementara Jaxi bakal menang di bagian atas. Seorang diri aja granat sudah mulai dimasak, kali ini bakal mengintip ke bagian sebelah kanan dan itu dia terus semoga berhasil. Terdapat satu tapi bakal dipantulkan ke arah bawah, meletup dan masih bisa dihindarin sama Jaxi. Ada close combat yang dimana backup dari No Mercy sedikit terlambat, tapi akhirnya datang follow up kembali dari Aura, tapi satu kali tumbang No Mercy. Kembali lagi tumbang, namun Rosesi membackup dari bagian sebelah kiri. Silly berganti Wolfie. Iya, untuk mereka, tapi Aura tidak berdiam diri saja. Aura last player standing mereka coba maju. Dan itu dia Rosesi kembali menunjukkan kelasnya kali ini dan menok out player-player dari tim Dewa. Pemain mereka dari bagian light shield kembali lagi berburu mangsa, kali ini Bigitron yang dia incar. Bisa dipulangkan ke arah lobby, bahkan secara utuh Bigitron sudah diratakan dan dipulangkan ke arah lobby. Iya lagi spray dari Zai, dapetin satu, tinggal Voldemort yang bertahan seorang diri, tapi nggak banyak ruang gerak ke dia. Dari arah Q pun sudah PBR dari arah high ground. Pelan-pelan tapi pasti kita bakal lihat dari tim PBR mulai turun dari bukitnya. Morph di knock rush ya, knock rush bisa atau enggak, karena masih ada tim yang sedang melakukan fight kepada DU. Satu persatu anggota mereka tumbang dan clearing, tapi dari tim DU tidak akan tumbang begitu saja karena mereka terus bertahan di area mereka. Morph akhirnya memutuskan memberanikan diri dan nubruk ke arah tim Onyx yang hanya misalkan 2 player mereka, tapi satu persatu anggota dari Morph mulai berjatuhan, mulai dipulangkan ke arah lobby, dan dari Onyx tampaknya berhasil menahan posisi mereka. Betul, berhasil mendapatkan 2 pemain dari Morph Team yang berusaha untuk mendetek kompon mereka, dan healing sudah dilakukan oleh seorang Joe Brady. Tinggal menunggu kedatangan dari tim lain lagi, dan 1 buah jump shoot yang begitu cantik memulangkan Morph secara utuh ke arah lobby. Dari Onyx berhasil menahan posisi mereka, juga membuka kesempatan mereka untuk maksimalin poin pada ronde kali ini. Tapi di lain sisi dia bakal dari seorang Tuyul coba untuk melakukan pick off juga dengan nyawa cukup sekarang, karena udah gak ada healing lagi. Udah gak ada healing lagi. Udah nothing tulus kayaknya bakal dilakukan sama Tuyul. Tiba-tiba tinggal 4 tim tersisa. Ada satu pergerakan dari Chill terlihat di sana. Diksi adanya orang di bagian rumah tersebut, tapi ternyata rumah itu udah kosong. Dua granat bahkan Jar dapat korban, dan kita bakal lihat 6 granat. 6 granat di tangan Jar bakal langsung dilontarkan juga menuju ke arah depan. Apakah bakal kena, apakah bakal connect, apakah bakal mencicil? Pemain dari GPBR tampaknya belum connect. Belum. Granat yang berikutnya kembali
bahkan Jobranki juga sudah mulai memasang granat. Terlihat punggungnya dan tertembak oleh seorang Maybe. Jobranki memberikan gig ruang gerak, bahkan Onyx rata duluan. dengan cepat langsung diratakan. Oke, Hades tertumbangkan, membuat kondisinya kali 2 lawan 1, tapi kali dari Maybe ditumbangkan dan membuat keadaannya kembali cukup sengit dari Ciel. Satu lawan Bakal satu. menghadapi seorang Tom. 1 lawan 1 bro. 1 lawan 1 sedang dalam proses healing. Kali ini bakal bergerak sedikit bertukar bagian sebelah kanan. Masih belum bisa dan masih digocek. Masih nge-front.